punya gambaran seperti apa sih dampak government policy pada supply dan demand? Ya, intinya sebetulnya itu. Nah, kita lihat di sini, dalam ini ya, kalau dalam pasar yang bebas, kemudian pasar bebas itu adalah satu pasar yang di dalamnya itu tidak ada intervensi pemerintah. Nah, maka kalau kita ada di pasar seperti ini, maka yang menentukan equilibrium price atau keseimbangan harga itu adalah betul-betul any forces yang ada di dalam pasar tersebut. Nah, jadi bisa dari demand, bisa dari supply ya. Dan ini nanti yang akan menentukan berapa harga dan berapa barang yang akan tersedia di pasar. Nah, bisa jadi kita lihat di beberapa misalnya kalau kita lihat kan di dalam perekonomian itu ada aliran ya Keynesian, kemudian ya di awal itu saya jelaskan juga Adam Smith sedikit ya. Nah, kita lihat ada yang mengatakan bahwa kekuatan pasar ini akan menjadikan pasar itu akan menjadi lebih efisien. Jadi misalnya begini, contoh adalah kalau dibiarkan tanpa ada intervensi dari siapapun, siapapun yang pelaku yang ada di pasar, misalnya ada katakanlah ini ada peternak, maka kekuatan yang ada di dalam peternak tarik-menarik ini dia akan menjadikan supply itu mau ada di grafik yang seperti apa gitu ya. Dan tentu saja di dalamnya akan ada para pelaku yang bersaing satu dengan yang lain. Dan harga yang terbentuk tadi adalah harga pertemuan antara supply dan demand. Sehingga kalau misalnya ada katakan ada 1.000 orang produsen di sana, tentunya logikanya adalah bahwa 1.000 ini akan bersaing satu dengan yang lain untuk bisa memberikan yang terbaik pada konsumen. Sehingga ini dikatakan kalau dilepaskan bebas, maka dia akan menjadi efisien dengan sendirinya. Nah, hanya memang kembali kalau dilepas begitu saja bisa jadi tidak semua orang menjadi happy. Seperti contoh yang kita lihat sekarang ini adalah hari ini ya Blitar hari ini demo untuk menyelamatkan peternak ayam petelur. Ya ini saya barusan sebelum mulai kuliah saya lihat bagaimana mereka demo, mereka sudah kumpul. Harganya mungkin efisien, bagi konsumen mereka tentu saja akan senang mendapatkan harga yang murah, tetapi tidak semuanya kemudian menjadi happy. Karena kemudian para pelaku usaha di sini dirugikan karena mereka harus menanggung kerugian yang cukup besar ya. Oke, kemudian nah di sini adalah dari ekonomis ini adalah untuk membantu menetapkan kebijakan yang membuat harga ini tetap efisien, jumlah yang ditawarkan itu bisa memenuhi kebutuhan, tidak berlebih, tidak kurang ya kekurangan, dan everyone is satisfied, artinya si produsennya happy, kemudian konsumennya juga happy ya. Oke, kemudian kita lihat di sini apa yang harus dilakukan, maka di sini harus dilakukan adalah policy makers di sini ya pemerintah, kemudian tentu saja pemerintah di dalamnya ada DPR dan sebagainya di sini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi ketidakfairan antara buyer dan seller. Nah, salah satu yang dilakukan di sini adalah salah satu ini ya kebijakan untuk mengatasi bahwa ketika harga pasar itu tidak tidak fair ya untuk baik buyer maupun seller. Di sini di-create yang disebut dengan harga dasar dan harga apa ya? Ceiling itu apa? Harga atas ya, harga atas, harga bawah, harga terendah, harga tertinggi. Contoh begini, kalau misalnya ya sekarang sih sudah diatur ya. Misalnya kalau Lebaran itu kira-kira menurut Anda harga yang apa akan kemudian menjadi tinggi itu harga apa?
Karena Lebaran itu kalau di Indonesia itu kan celebration hampir all the people di Indonesia ya. Itu tidak hanya masalah perayaan di agama Muslim, tetapi juga ajang silaturahmi dan bahkan yang ikut apa ya melakukan kegiatan kegiatan tersebut tidak hanya umat Muslim, tetapi juga eh, yang bukan Muslim yang lainnya ya entah mereka berkunjung ataupun mereka juga ini open house, kemudian masak ketupat, kemudian masak kue-kue dan yang lainnya. Kira-kira yang harga kemudian akan tinggi sekali pada saat Lebaran apa? Izin menjawab, Bu. Biasanya Ya, kalau yang silakan. tinggi di saat Lebaran itu pastinya bahan-bahan pokok masakan. Kayak tadi kan bikin ketupat itu pasti seperti beras, kemudian bumbu-bumbu masak juga meningkat, telur, cabai, bawang. Selain itu juga biasanya hektiknya Lebaran itu kan baju baru ya Bu. Nah mungkin juga baju meningkat harganya. Terus kalau sekarang itu kan ada tradisi baru yang kirim-kirim hampers. Nah mungkin itu juga ada yang naik. Itu Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih dia. Tadi ada Aziza. Aziza mau menambahkan? Aziza, saya Ya Bu, baca namanya. Ya. sama sama sih sama kayak dia Bu. Mm-mm. Apa yang ini? Daging, Ya telur gitu ya. Mm-mm. mungkin daging ayam karena kan kalau Lebaran kan kayak ciri khasnya kan makan ketupat sama opor gitu kan, daging dibikin rendang gitu sih. Oke, ya terima kasih Aziza. Jadi kalau kita lihat Lebaran itu pasti itu biasanya kalau tidak diatur oleh pemerintah itu biasanya yang harga eh, apa ya harga kemudian akan naik banget ini adalah eh, telur, kemudian ayam, kemudian daging, dan tadi misalnya temennya itu kan sambal goreng itu ya, cabai tadi dibilang, bawang, kemudian mungkin juga kita menyajikan minuman-minuman yang manis, sehingga gula, kemudian apalagi, oh ya mungkin bahan-bahan yang lainnya itu akan naik. Terus tadi dikatakan baju baru ya, sehingga baju itu bisa jadi dia akan naik ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat juga, misalnya di bulan puasa itu identik bahwa eh, apa berbuka itu dengan yang manis-manis dan manisnya di Indonesia ini salah satunya adalah dengan es buah, kemudian apalagi itu kolak, kemudian apa itu stuk pisang dan sebagainya. Sehingga biasanya yang naik itu harga pisang kepok, kemudian apalagi pisang raja mungkin. Terus apa itu yang kecil-kecil itu apa? Kolang-kaling ya. Kolang-kaling, kemudian gula Jawa itu juga akan cukup naik karena biasanya makanan-makanan atau jajanan khas Indonesia itu dia pakai gula merah itu cukup banyak. Nah, sehingga karena ada seperti ini dan ini sudah kalau sekarang mungkin Anda ketika Anda besar ini government itu sudah punya policy untuk mengatur ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ataupun pada saat puasa. Misalnya mereka akan cek di pasar gimana stok gulanya bagaimana, sulit nggak mereka mendapatkan misalnya mau beli gula, oh enggak, dan sebagainya ya. Nah, kalau dulu ya, zaman saya masih muda, berarti kalau saya muda itu Anda belum ada gitu ya. Masih muda saya ataupun ketika menjadi ibu-ibu tapi masih masih ini ya, dan Anda kan kira-kira Anda kan adik-adiknya anak-anak saya ya, adik agak jauh gitu ya. Nah, di saat itu saya mengalami juga bahwa menjelang Lebaran itu telur itu akan naik tanda petik tidak terkendali ya. Artinya itu kadang-kadang sudah di luar eh, harga yang wajar ya. Tapi mau nggak mau konsumen itu akan beli karena itu necessity. Penting bagi mereka kalau Lebaran itu ada opor dan salah satu yang ada di dalam opor itu kan telur. Kemudian ayam naik, ayam kampungnya naik,
ayam pedagingnya juga naik, tapi itu mau tidak mau dibeli ya. Sehingga saya juga pernah melihat ya beberapa orang misalnya dengan ya mungkin pendapatan yang tidak cukup dan mereka bisa akses barang substitusi, kemudian mereka menyembelih punya entok, entok tahu nggak ya, bebek yang pendek gitu ya. Kemudian bebek itu juga mereka bikin sebagai opor, sebagai pengganti dari bebek yang mereka pelihara karena harga ayam itu sedemikian tingginya. Nah, makanya kemudian per tahun berapa itu memang tahun berapa ya, saya lupa tahunnya, nanti Anda lihat bahwa ayam pedaging dan telur itu menjadi komoditas pokok dan juga diatur, yang jelas sih setelah tahun 2012 ya, diatur bahwa government itu akan harga atas dan harga bawah. Artinya apa? Artinya beberapa produk barang tersebut diatur bahwa dia tidak boleh lebih tinggi dari satu harga tertentu, tidak boleh terlalu rendah. Meskipun kalau kita lihat sekarang kan kondisinya kalau misalnya, "Loh Bu, kok telur juga akhirnya di bawah harga dasar?" Ya harga dasar ya ini floor price, ya ini kondisi yang memang di luar apa ya, di luar kondisi yang normal ya. Semua orang PPKM dan setelah apa ya, setelah uh, pandemi 2 tahun, makin banyak orang yang tidak punya pekerjaan, makin banyak orang yang berkurang pendapatannya, sehingga kita lihat daya beli itu pasti juga akan menurun ya. Yang tadinya makan ayam, sekarang ganti telur, yang telur itu tadinya makan telur, kemudian mereka ganti tahu atau tempe, atau mereka hanya makan nasi dan sayur saja. Sehingga kita lihat di sini harga yang ada sekarang itu di bawah harga yang normal. Nah, sekarang kita lihat price ceiling. Price ceiling itu adalah a legal maximum on the price at which a good can be sold. Jadi harga maksimum suatu barang dia bisa dijual. Dan ini biasanya pemerintah akan melakukan intervensi menjelang hari Lebaran. Biasanya nanti menjelang hari Lebaran dan bahkan ini ya biasanya Desember ya. Tampaknya Desember ini insya Allah ya kalau datanya bagus akan jadi momen bagi para pelaku usaha untuk kembali mendapatkan ini putaran atau kegiatan aktivitas karena setelah sekian lama itu walaupun misalnya lagi nggak punya uang atau sudah ada sedikit paling nggak itu ya piknik ya kalau ke Jogja yang di Jogja itu paling nggak jalan-jalan lihat nih Malioboro sekarang udah mulai rame beli apa namanya misalnya beli beli bakso lah di pinggir jalan ataukah makan di satu resto tertentu. Bagi yang punya uang, mereka mungkin akan melakukan kegiatan wisata yang lebih jauh dan sebagainya. Nah, pada bulan Desember, ketika kemudian terjadi orang bersama-sama meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya tadi leisure atau bersenang-senang tadi, tentu saja bersenang-senang ini kaitannya kan dengan makan daging, makan telur, kemudian apa ya, makan enak lah gitu ya. Sehingga biasanya nanti menjelang Desember pemerintah itu sudah akan panggil beberapa asosiasi peternak untuk menanyakan gimana stok yang ada di kandang bagaimana ternak-ternak yang siap berproduksi pada kondisi bagaimana berkurang banyakkah ataukah pada jumlah yang cukup. Nah, kalau asosiasi mengatakan jumlah yang cukup, biasanya kemudian pemerintah akan menetapkan tidak boleh maksimal misalnya kalau sekarang tuh kalau nggak salah berapa ya harga kandangnya berapa ya, masih 21.000 atau kemudian sebetulnya yang diusulkan peternak ini adalah 24.000 karena harga pakan naik. Tetapi pada kondisi normal ini harganya sekitar 18 sampai 21.000 ya. Nah, sehingga harga di kandang itu tidak boleh lebih dari 21.000. Sehingga kalau harga di kandang misalnya telur ya ini ya,
21.000, maka itu akan sampai di konsumen semahal-mahalnya itu adalah di angka 25.000. Dulu pada saat ini belum diatur, ketika harga itu masih wajarnya di angka 16.000, itu pernah harga itu mencapai 25.000. Nah, bagi masyarakat yang memang akan merayakan Lebaran ya ngomel sih ya. Tapi mereka tetap membeli telur karena tadi opornya harus ada telurnya, meskipun nanti jumlahnya akan berkurang. Demikian juga ketika ada batas atas, pemerintah juga menetapkan batas bawah bahwa berapa harga terendah suatu barang bisa dijual. Tapi kembali, kondisi hari ini adalah kondisi yang di luar normal ya. Oke. Nah, kemudian ini ada ini ya, ada beberapa hal ya. Ada dua outcomes yang muncul ketika government itu impose price selling ya, ketika mereka menetapkan suatu price selling. Price selling itu tidak akan mengikat atau binding, is not binding kalau di set above the equilibrium price. Jadi kalau dia di set di atas equilibrium harga equilibrium pasar tadi, maka dia tidak akan mengikat atau menyebabkan terjadinya kekurangan barang. Nah, kita lihat di sini ya gambarnya ini. Masih ingat kan ini supply? Misalnya anggaplah ini quantity of ice cream cones ataukah telur tadi ya. Misalnya ini kemudian harga. Masih ingat ya di 2 minggu yang lalu supply, penawaran. Kemudian grafiknya di mana adalah seperti ini. Kemudian oke. Harga equilibriumnya yang mana nih? Di equilibrium adalah pertemuan antara apa dan apa? Supply dan demand, Bu. Yes, sip ya. Oke, pertemuan antara supply dan demand ya. Jadi kita lihat ini titik yang di tengah itu menetapkan harga dan kuantitas pada titik keseimbangan. Pasar minta harga Rp3 atau $3 dengan jumlah yang mereka butuhkan adalah 100 ya. Nah, kita lihat ini disebut equilibrium price, kemudian ini disebut equilibrium quantity. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ya, kita lihat harga price ceiling-nya itu 4. Nah, ini it will not binding di ini market itu kalau dia ditetapkan di atas. Oke, nanti kita lihat di contoh berikutnya ya. Nah, mengapa disebut mengikat? Ini kita lihat sebaliknya ya. Tadi dikatakan teman Anda bahwa equilibriumnya adalah $3. Nah, ini dia akan menjadi mengikat atau menyebabkan shortage kalau misalnya ditetapkan di bawah harga pasar. Kalau pemerintah menetapkan price ceiling-nya bahwa market bilang saya mau beli willingness to buy itu adalah $3. Tapi pemerintah bilang, para produsen Anda tidak boleh jual es krim dengan harga atau telur ini ya, dengan harga lebih dari $2. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka kita akan lihat akhirnya kan orang dengan harga $2 kira-kira produsen yang tadinya bisa jual dengan $3 ketika mereka mau tidak mau harus ikut harga tertinggi yang diperbolehkan pemerintah $2, maka bagaimana revenue dari produsen? Turun atau naik? Turun, Bu. Turun. Turun, Turun, ya. Bu. Ya, oke. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka ini juga akan menyebabkan mereka akan kemarin ingat ya elastisitas harga ya. Kalau harga turun, maka quantity yang ini ya, quantity yang akan ini. Oh, sorry. Kalau misalnya harganya $3, maka quantity yang akan tersedia di pasar itu adalah tadi 100. Tetapi ketika di $2, maka kita bisa melihat quantity yang disupply itu akan
hanya ada 75 karena sebagian tidak mau menjual es krim karena atau telur tadi karena harganya $2. Mending kata mereka, mending saya jual aja ayam saya dan saya tidak berproduksi karena ketika dijual dengan harga 2 bisa jadi mereka tidak mampu untuk membayar karyawan, mereka tidak mendapatkan upah apapun atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya harga turun, kira-kira konsumennya senang nggak? Senang, Bu. Senang banget, Bu. Senang ya, sehingga yang tadinya beli satu bisa nggak? Oh, es krim lagi promo gitu ya. Beli satu terus jadinya beli 2 gitu ya. Atau misalnya seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali karena harga es krim atau harga telur tadi turun yang ya misalnya kita hanya makan misalnya seminggu 3 kali kemudian kita jadi makan telur 5 kali ya. Karena jumlah harga dari telur turun sehingga kita lihat quantity demanded itu 125 sehingga kita lihat di sini ada kelangkaan barang atau kelangkaan pasokan itu sebesar 50 unit produk. Itu kalau selling price itu ditetapkan di bawah harga equilibrium sehingga dikatakan ini menjadikan binding itu kemudian menjadikan ini terjadi shortage ya karena ini harga yang tadinya $3 tidak boleh jual $3, pemerintah menetapkan $2 sehingga kemudian sebagian dari pelaku usaha memilih untuk mengurangi produksinya karena kalau dia produksi dalam jumlah banyak yang ada adalah rugi. Nah, sementara konsumennya maunya tinggi ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bisa kan? Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, ini ya. Gampang kan sebetulnya? Oke, nah efek dari price selling ya, binding price selling ya. Shortage ini menyebabkan QD itu lebih besar dari Q quantity yang di supply ya. Ini misalnya contoh ini ada kasus di gasoline tahun 1970 ya. Kemudian ada juga misalnya ada non price rationing ya. Kemudian orang menjadi antri gitu ya. Kita dulu pernah antri, pernah mungkin saya nggak tahu Anda pernah mengalami nggak ya ketika orang antri gas melon gitu ya, harus antri, antri minyak tanah dan sebagainya. Kemudian ada seller itu bisa memberikan diskriminasi. Artinya ya kalau mau beli $3 ya saya layani, kalau enggak $2 mengikuti harga pemerintah ya sudah. Jawabannya misalnya beli aja sama pemerintah gitu ya, misalnya seperti itu. Sehingga ada orang yang mendapatkan, ada yang tidak gitu ya. Oke, kemudian ini terjadi di tahun 73 itu pada saat OPEC menaikkan harga dan sebagainya ini ya kita sebagai pengetahuan saja. Ya, ekonomis menyalahkan pemerintah regulasi itu ya bahwa regulasi itu membatasi harga di oil companies sehingga mereka kemudian melakukan mengurangi supply-nya itu ya. Oke ya, ini yang dilakukan, ini supply-nya, kemudian demand, P1, ini price selling. Ini ya, pada awalnya ini ya, kalau kita lihat di atas ini tidak masalah, kemudian kita lihat di sini, ini kita bisa lihat supply-nya turun ketika harga tinggi, betul ya? Supply turun kan kalau harga tinggi. Artinya kalau misalnya harga telur itu naik, ibu Anda kan akan berusaha untuk mengganti dengan produk yang lain. Nah, kemudian yang terjadi di sini adalah ketika supply turun, maka kita bisa melihat di sini harga, kemudian apa ini? Ini juga pada akhirnya kita lihat di price ceiling ini akan terjadi shortage. Ini yang terjadi kejadian di minyak ya, meskipun tidak relevan dengan contoh kita, tetapi di buku ini ada satu masalah ketika pasokan turun dengan harga selling price itu yang
yang tetap di atas harga ini menyebabkan ketika pasokan dunia turun, pasokan dunia itu kan bisa jadi karena misalnya tidak ada apa tambang lagi dan sebagainya, yang terjadi adalah shortage ya. Oke, karena kita lihat ketika berkurang sebetulnya equilibrium price-nya itu adalah di P2 bukan lagi di P1. Sehingga harusnya harga ini kan kemudian naik ya. Naik kemudian di sini kita lihat price ceiling-nya itu ada kurang dari P2 sehingga terjadi shortage juga. Oke, kemudian ini mungkin tidak ya di Indonesia, tetapi di oke, Amanda boleh tolong di mute? Ya, kita lihat ya, sewa rumah di beberapa negara itu kan menjadi satu hal yang apa ya, satu problem yang cukup besar. Sewa cukup mahal di beberapa negara sehingga kalau Anda ya Amerika itu boleh negaranya besar tapi homeless people-nya itu mungkin kalau di Indonesia itu masih lumayan lah dibandingkan dengan di sana. Anda kalau pergi ke kota-kota besar di sana itu kan benar ada orang yang memang tinggal di taman, kemudian di apa ya, mereka bikin apa dari papan-papan itu mereka tinggal di taman ya mandinya itu pakai kamar mandi umum dan sebagainya ya mungkin nggak mandi ya karena musim dingin ya mereka tidak seperti kita mandi 2 kali begitu. Sehingga di beberapa negara pemerintah juga memberlakukan ini kontrol terhadap biaya sewa ya. Supaya apa? Supaya membuat rumah itu menjadi affordable. Tapi Indonesia ini kan yang saya lihat itu adalah satu kita memang murah ya, tetapi negara dengan kebaikan hati yang cukup tinggi itu adalah ya seorang Indonesia ini. Orang Indonesia itu baik-baik gitu ya, semuanya itu ya. Hampir semuanya kalau misalnya ada 1, 2 itu ya itu sebetulnya sekian persen. Karena tolong menolong itu merupakan apa ya? Culture budaya di Indonesia. Kita lihat misalnya pada situasi sekarang ini sedekah, kemudian apa? Menolong tetangga yang nggak bisa makan, dikirim beras, kemudian apa? Kita lihat juga di kitabisa.com mau itu 10.000, mau 5.000 itu mereka bisa dapatkan bantuan biaya. Belum lagi kalau di Jogja itu ada di apa itu koran Jogja Kedaulatan Rakyat ya, itu juga sering banyak misalnya bantuan uh, kepada orang yang sakit dirawat, misalnya keluarganya, mereka mereka betul mereka sudah dibiayai oleh BPJS, tapi bagaimanapun juga si orang tuanya ini kan tidak dibiayai BPJS. Sementara misalnya yang anak yang sakit, si orang tua ini juga harus ada di rumah sakit, mereka perlu makan, mereka perlu apalah beli apapun itu yang tidak di-cover oleh BPJS sehingga ya bantuan itu cukup banyak. Nah, ini tidak selalu ada di negara lain ya. Sehingga sew kalau tadi saya katakan di Indonesia itu cukup banyak orang misalnya tidak bisa sewa disuruh pakai ya pakai aja rumah saya kemudian misalnya dengan sewa rendah ataupun tanpa biaya sewa tetapi yang penting rumahnya dirawat ya itu kerennya Indonesia ya. Kemudian tetapi tidak di berbagai negara sehingga mereka perlu lakukan kontrol terhadap selling price ongkos sewa bahwa rumah dengan kamar 2 tidak boleh lebih dari sekian dolar. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa beli rumah ya. Oke, kemudian untuk gambar rent control-nya nih ini supply-nya itu kan tetap ya karena kalau rumah kan beda dengan apa barang yang lain. Kemudian ini dikontrol. Nah, ini kalau misalnya terlalu rendah ini kemudian jadi orang juga enggan untuk menyewakan rumah karena yang ada adalah biasanya rumah disewa itu kan sedikit banyak rusak ya. Nah, ini kemudian mereka enggan mendingan misalnya dipakai sendiri. Tapi kalau kita lihat di eh, beberapa negara, misalnya di Australia itu ya, rumah misalnya kamar 2 itu mereka punya aturan bahwa ini harus dihuni oleh katakan ya dua atau 4 orang lah maksimal yang ada di sana
dan tidak boleh lebih. Tapi kalau kita lihat sewa di Indonesia ini saya nggak tahu ya, mungkin kalau Anda nanti sudah datang ke Jogja boleh nggak sih kontrak satu rumah terus pakai beramai-ramai gitu, ada yang tidur di ruang tamu dan sebagainya. Nah, kalau di beberapa negara maju supaya tidak rusak, kemudian fasilitas misalnya bathroom-nya, kamar mandi, dapur dan sebagainya tidak overuse, maka mereka tetapkan aturan. Dan contoh juga tidak boleh memaku tembok, tempel-tempel gambar dan sebagainya. Dan ketika kembali itu harus bersih seperti semula. Saya rasa juga ya ketika anak saya yang di Bandung itu kuliah itu ya, untuk ketika kita selesai itu biasanya ditetapkan ada uang yang harus kita tinggalkan kalau sewaktu-waktu misalnya penghuni kos ini kabur ya. Jadi uang itu akan digunakan untuk membersihkan ruangan ya. Dan biasanya akan kena charge karena di cat dan sebagainya itu adalah ini menjadi tanggung jawab si penyewa. Sehingga pada akhir nanti akan dipotong sekian untuk mengecat ulang si ruangan kos ini, memperbaiki handle pintu atau apapun yang rusak, kemudian baru sisanya dikembalikan ya. Kalau nggak rusak ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ini untuk apartemen ya. Nah, ya kita lihat kalau di sini ada selling price-nya itu di bawah equilibrium price, maka yang terjadi adalah shortage ya. Oke, sekarang kita lihat harga dasar. Oke, sampai di sana tadi ada yang masih bingung? Maaf Bu, saya izin bertanya. Kenapa? Saya izin bertanya. Ya, Kan ayam di Indonesia itu surplus kan ya Bu ya. Nah, tetapi harga ayam kan tadi dikatakan bahwa naik pada saat Lebaran. Nah, apakah nanti masih tetap surplus atau bagaimana ya Bu? oke. Ya, dia kalau pada saat Lebaran itu kan pasti akan naik karena misalnya gini, siapa tadi yang tanya? Salsabila Bu. Salsabila. Oke, Salsabila. Salsabila hari ini ibu Anda di rumah orang tua atau di kos? Di rumah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Ibu masak apa siang ini? Belum tahu, belum keluar kamar. Belum keluar kamar ya. Oke, kemarin masak apa? Kemarin masak ayam. Ayam. Ya, saya kemarin nggak masak ayam. Saya masaknya tempe ya sama telur ya. Jadi kan kita lihat di sini ada dua rumah tangga masak ayam tidak bersamaan ya. Sehingga dan mungkin kalau kita ambil dari 100% itu ada yang masak ikan, ada yang bikin masak daging sapi, ada yang seperti saya kemarin masak tempe, kemudian ada yang masak sayur aja gitu ya. Jadi kan beragam. Nah, sehingga hitungan bahwa berapa sih sebetulnya kebutuhan kita kan adalah dari rata-rata. Jadi tidak mungkin juga, kecuali memang kalau penggemar ayam ya, hari ini ayam, besoknya lagi ayam, besoknya lagi ayam, dan seterusnya Senin sampai Minggu ayam, terus ketemu Senin lagi ayam lagi, dan seterusnya. Tapi biasanya kan tidak ya, kita ganti-ganti. Nah, itu hitungannya. Tapi ketika Lebaran itu naik, itu boleh naik, tetapi masih dalam batas wajar. Sehingga pada saat mengapa naik? Karena pada saat itu Salsabila juga masak opor ayam, saya juga masak opor ayam, Mbak Ari masak opor ayam, dan yang lainnya tadi Aziza masak opor ayam, dan yang lain pun akan masak opor ayam. Sehingga kita bersama-sama. Dan kalau naik, tapi kan naiknya itu hanya pada periode tertentu. Dulu kalau zaman saya eh, masih kuliah, kemudian masih ini ya, masih muda, itu Lebaran tuh kira-kira seminggu ya, karena nggak tahu ya orang dulu kalau Lebaran kok lama amat gitu ya. Ada aja yang ke rumah inilah, ke rumah itu dan sebagainya, muter terus dan opor itu terus ada ya. Jadi hari ini ketemu ke rumah A, makan opor dan sebagainya. Dan sekarang itu kan perayaan itu makin pendek, makin pendek.
Tidak hanya di Indonesia tetapi di mana? Di beberapa negara itu juga, perayaan itu menjadi saya kemarin belum lama ngobrol sama Mbak Ari ya, Galungan sama Kuningan. Mbak Ari ini kan, merayakan Galungan dan Kuningan. Itu katanya yang tadinya berapa minggu, kemudian pendek pendek pendek, dan sekarang sampai hanya pada hari H-nya. Dan kurang lebih ini yang terjadi di lebaran kita juga ya. Mungkin lebaran kita kan di 2 hari ya, 1, 2, tapi besoknya sudah mulai nggak beropor ya. Kalau dulu zaman saya kecil ya udah seminggu itu opor terus gitu ya. Tapi karena zaman dulu itu makan ayam itu tidak sesering anak sekarang sehingga itu menjadi menu spesial dan nggak ada bosennya ya. Sehingga tadi kalau apa Lebaran itu makin pendek, maka jumlah kebutuhan ayam itu yang menjadikan dia mahal itu relatif lebih pendek waktunya. Pasti akan ada kenaikan harga, tetapi pada periode tertentu. Dan nanti begitu normal, ya pasti akan surplus lagi. Gitu. Kira-kira begitu jawaban saya dan hanya pemerintah menetapkan walaupun naik, tapi jangan sampai misalnya nih saya pedagang ayam nih, saya pegang 10 kilo. Yang biasanya saya harus berjualan sampai jam 10, ini jam 7:15 aja sudah datang. Nggak boleh kemudian saya bikin harga ayamnya itu jadi 40.000 gitu ya. Semau-mau saya begitu. Uh, dan hampir semua pedagang melakukan hal yang sama karena itu akan menjadi under control dari government. Gitu. Salsabila, kira-kira nantinya juga akan kembali normal lagi. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Price floor, dia juga akan tidak menjadi binding kalau dia di-set below the equilibrium price, tetapi dia akan mengikat kalau dia di-set above the equilibrium price. Jadi memang harga terendah itu adalah harga di bawah harga equilibrium. Ini bukan harga BEP ya, ini harga pasar. Jadi kita lihat di sini. Ya, ini tadi yang pertama. Ini price floor itu memang harus di bawah ini karena kalau apa tidak kemudian menjadi tidak efektif ya. Kita lihat di sini. Oh ya, ini kalau dia ditetapkan. Pasar maunya $3, tapi kemudian pemerintah bikin kebijakan. Pokoknya harus harga itu harus $4, nggak boleh enggak. Sehingga padahal supply dan demand itu sudah sepakat bahwa kita akan ketemu di harga $3. Tetapi ketika ini ditetapkan, pemerintah menetapkan bahwa price floor-nya itu di atas harga equilibrium, maka ini kemudian menjadikan inefisiensi di dalam pasar. Karena kita lihat di sini, quantity demanded-nya itu hanya akan 80, sementara kalau misalnya ditetapkan $4, misalnya sekarang kalau misalnya telur ya, telur itu tiba-tiba pemerintah bikin kasihan sama peternak ya. Minimal harga terendah itu adalah 25.000. Oh, itu nggak usah nunggu waktu ya. Besok itu para peternak itu sudah berani berhutang ke bank untuk beli ayam yang pulet-pulet yang sekarang masih ada di kandang-kandang. Mereka beli, kemudian karena mereka suka dengan kebijakan ini karena mereka nantinya akan bisa menjual telur dengan harga 25.000. Sehingga kita lihat di sini quantity supply-nya itu adalah 120, padahal konsumen mereka setujunya adalah di $3. Ketika ini dinaikkan menjadi $4, maka mereka akan kalau memang saya harus beli $4, saya akan mengurangi pembelian saya yang semula 100 menjadi 80. Benar ya? Sehingga di sini akan terjadi surplus ya, surplus. Tadi kalau dikatakan saya mengatakan ya kita surplus ya nantinya akan surplus lagi gitu ya. Karena ayam itu memang surplus ya, ayam, telur sekarang. Tapi kita nggak tahu ya, siapa tadi?
Salsabila, Anda menanyakan karena baca surplus dalam hal ini, surplus ini atau cukup? Kenapa, Bu? Anda tadi menanyakan surplusnya itu surplus yang memang berlebihan atau cukup maksud Anda? Surplus yang berlebihan dari, literatur yang saya baca gitu. Oke, ya, dia akan surplus, gitu ya. Meskipun tapi kalau dia surplus, kalau Anda yang Anda tanyakan pada saat surplus, maka lebaran itu kan dia, demand-nya akan naik ya, demand. Di sini dia akan naik, tapi biasanya tergantung kenaikannya di mana, bisa jadi lebih dan memang untuk komoditas itu dijaga untuk sedikit surplus supaya apa? Supaya kuantiti yang diminta oleh konsumen ketika demand, kalau demand bergerak itu kan naik dia ada ke sini ya, itu ada space, ada ruang supaya harga ini tidak terlalu tinggi dan apa namanya, kuantiti yang ditawarkan itu ada karena beberapa produk yang harus ada itu misalnya beras itu nggak boleh kurang, dia harus surplus ayam, kemudian telur, kemudian lagi gula. Karena kalau itu sampai tidak ada, yang ada adalah kepanikan di masyarakat. Bisa jadi kemudian mereka membeli berlebihan, kemudian panik buying, dan juga ada apa ya, kaitannya dengan politik dan sebagainya, kemudian kekhawatiran bahwa ya negara sudah tidak bisa misalnya kita kesulitan pangan karena ini kan bagian dari ketahanan pangan. Jadi kita tidak punya pangan dan ya orang-orang lapar itu ada apa sih pengennya Anda kalau lagi lapar apa? Pengen ketawa atau marah? Apa? Pengen makan. Tadi sampai kalau Anda lapar gitu ya, kemudian Anda kena satu masalah kecil yang ada adalah emosi atau kemudian makin sabar gitu ya. Ya, makanya boleh gitu ya, boleh kemudian beberapa komoditas pokok itu dijaga surplus supaya apa? Karena ini sangat rentan dengan tadi emosi ya, kalau yang emosi cuma bisa aja, tapi kalau misalnya sebagian di masyarakat kemudian emosi ya, itu yang bahaya ya, apalagi kemudian kalau mereka adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, kemudian dia tidak ada demo dan sebagainya, dan demo kalau kata runut lagi apa itu dijaga oleh pemerintah, sama ada demo dan demo boleh ya, tapi demo yang baik-baik, tapi kalau demo yang kemudian sampai rusuh itu kan cermin dari nama baik negara dan yang ada adalah kalau terjadi terus menekan investor yang si pabrik Toyota udah deh kita pindah aja ke Vietnam misalnya, dan yang ada adalah kemudian pengangguran ya. Jadi itu tadi ya Elizabeth ya, surplus kalau yang saya tanyakan dia itu akan tetap surplus tapi harga tetap akan naik ya. Mungkin pada satu titik saja dia akan menjadi kurang, tapi ya benar-benar pas itu tadi yang saya bilang lebaran itu sekarang dan ya paling 2-3 hari ya setelahnya saya rasa sekarang Anda tahan makan berapa hari? Siapa di sana kalau makan pokok di rumah tahan berapa hari kalau lebaran? Seminggu itu tahan nggak? Kali ya Bu ya, kalau seminggu. Sekarang seminggu ya. Dua hari aja udah saya hitung jempol gitu. Kita dulu seminggu makan terus itu ya. Karena ayam waktu itu ya saya mengalami zaman misalnya telur itu bolehnya makan itu cuma separuh ya. Sekarang kan makan dua ya boleh aja gitu ya. Paling berhitung dengan kolesterolnya itu separuh, jadi makannya itu dikit karena nasinya habis kemudian telur itu rasanya enak banget ya. Oke, ya. Nah ini price flow ini prevent supply dan demand dari multi price and quantity. Oke, kita lihat tadi ya
binding floor bisa menyebabkan supply tadi lebih, karena kita lihat tadi kalau misalnya price floor-nya itu lebih tinggi dari equilibrium price, maka orang kemudian akan senang melakukan kegiatan usaha itu, sehingga tadi mereka akan melakukan kegiatan usaha lebih dari kesepakatan harga, tapi demand-nya turun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nggak broiler sama ini dibuat aja price floor-nya lebih tinggi? Ya, nanti satu, kita akan surplus sekarang aja dengan harga yang equilibrium price itu kita masih surplus, apalagi nanti kalau dibuat bahwa floor price-nya itu di atas harga equilibrium, yang ada adalah surplusnya akan semakin tinggi. Tetapi satu lagi di sini yang menjadi pertimbangan bahwa beras, kemudian gula, kemudian juga telur dan ayam ini adalah bagian dari komoditas sembako, 9 bahan pokok, komoditas pokok yang harus ada tersedia bagi masyarakat. Dan kalau ini terlalu tinggi nanti harganya, yang ada tadi orang kemudian marah, kemudian negara menjadi tidak aman dan sebagainya, ya. Kemudian ini juga tentunya kita juga perhatikan ya, misalnya upah minimum, kemudian harga bahan lain yang mendukung. Oke, kemudian ya ini contohnya adalah upah ya. Makanya kan ada disebut upah minimum UMR, upah minimum regional ya. Ini menunjukkan bahwa seberapa upah yang dibayarkan oleh para pelaku usaha sebagai acuan ya, berapa sih yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha, meskipun terutama pada kondisi sekarang ini UMR itu banyak terpaksa tidak diikuti oleh para employer karena kondisi itu. Tetapi pada kondisi normal atau misalnya pada industri yang cukup bagus, di sini mereka akan mengikuti ketetapan upah minimum regional ataukah upah minimum kabupaten. Regionalnya itu bisa DIY, kemudian kabupaten. Seperti contoh, upah minimum yang ada di DIY ini kan berbeda antara Gunung Kidul, kemudian Sleman. Kota itu yang tertinggi ya, kemudian Sleman. Setelah itu mana ya, Bantul, baru Kulon Progo, dan yang terendah saya kalau tidak salah Gunung Kidul ya. Oke, ini kita lihat. Ya, ini ya. Kalau misalnya kita lihat nih, sorry. Ini ya, upah kesepakatan nih antara pekerja dan pemberi kerja. Oke, upah yang disepakati adalah pada equilibrium wage ini, kemudian dengan demikian para pengusaha itu bisa menyerap tenaga kerja sejumlah di equilibrium employment ini. Nah, kalau misalnya UMR-nya itu ditetapkan tinggi, yang terjadi adalah bagaimana? Kalau UMR-nya tinggi, yang tadinya mau kuliah, misalnya nih, lulusan SMA UMR-nya itu adalah 5 juta. Terus mereka mengatakan daripada susah-susah kuliah, mendingan langsung kerja, ya kan? Kuliah toh nanti juga ada yang mengatakan nanti juga habis itu juga cari kerja gitu ya. Nah, sehingga kita lihat kalau UMR-nya itu di atas equilibrium wage, maka yang terjadi sebagian orang yang semula tidak akan masuk ke labor supply yang tadinya mau kuliah atau mau kursus dulu, mereka kemudian langsung masuk ke pasar tenaga kerja sementara bagi para pelaku usaha yang merupakan market atau konsumennya tenaga kerja mereka yang butuh itu akan menurunkan karena apa? Karena mereka pikir kok jadi mahal sehingga
mereka akan gitu ya. Bisa dipahami ini. Sehingga yang terjadi di sini adalah labor surplus atau unemployment. Makanya kalau dilihat kenapa sih pemerintah Indonesia itu nggak bikin aja upah minimum 10 juta gitu ya. Nah, kalau 10 juta itu pasti para pelaku usaha berpikir banyak. Jadi kan mereka akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang saat ini sudah ada karena wajib bayar 10 juta per orang. Dan tiba-tibanya kalau 10 juta banyak orang pengen kerja yang tadinya mau sekolah misalnya mau lanjut S2 jadi pasar tenaga kerjanya ini tinggi upahnya kemudian mereka akan memenuhi pasar tenaga kerja sementara demandnya ini berkurang sehingga terjadilah unemployment atau pengangguran yang cukup besar ya. Jadi penetapan UMR itu harus memperhatikan kemampuan bayar si perusahaan, tapi juga memperhatikan apa sih orang bisa hidup makan yang selama misalnya ya, kemudian dia bensin ya nabung dikit-dikit, kirim uang dikit-dikit ke kampung ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan ini. Silakan seksi. Kalau magang itu seperti menjalankan UMR atau pendapatan khusus itu. Magang. Iya. Magang apa ini? Kalau misalnya perusahaan atau tambahan gitu misalnya. Oh iya, magang itu kan sebetulnya bukan tenaga kerja, bukan belajar. Sehingga ada ya, misalnya maganglah bahwa magang itu tidak dapat uang. Ya, tidak dapat uang, 0 rupiah. Karena bagi perusahaan sendiri, bagi mereka orang yang sedikit banyak mereka akan terbantu ya. Biasanya mereka menyediakan yang punya mes ya, maka boleh mes, kemudian paling tidak menyediakan makan satu kali dan sebagainya. Tapi bagi perusahaan, orang yang magang di perusahaan itu adalah orang yang belajar tentang praktek suatu kegiatan usaha, sehingga perusahaan pun tidak selalu mereka mengalokasikan uang ya, karena tidak wajib untuk membayar orang yang magang di sana karena kontraknya kalau magang dari mereka belajar dan mereka kan ini misalnya bisa jadi pada 3 bulan 6 bulan setelah itu pergi ya. Sehingga kalau perusahaan menawarkan dia sebagai karyawan, tidak saja mereka harus invest tinggi, latihan juga biaya, pelatihan, bla 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 dan sebagainya. Sehingga kan itu saja tidak melakukan itu, karena setelah dilatih 1 bulan, 3 bulan, paling lama 6 bulan mereka akan keluar, sehingga itu menyebabkan biaya. Nah, hanya pada beberapa perusahaan, misalnya nih ya, yang saya lihat ada beberapa industri, saya kurang tahu ya kalau di peternakan, setahu saya sih tidak, kalaupun ada itu seperti mungkin lebih ke fasilitas untuk tinggal di sana, kemudian fasilitas tinggal dan makan yang paling enggak, kemudian ada ya kasih souvenir kecil-kecilan gitu ya. Kalau beberapa industri memang lebih cashnya ya, itu ada industri itu yang modal besar kemudian dapatnya sedikit, tapi itu kan harus ada kembali pada passion. Tapi ada industri yang misalnya kalau kita lihat di jasa ya, hukum, konsultan dan sebagainya, mereka ininya tidak banyak investasinya, tapi mereka bisa jual dengan harga yang tinggi dengan keuntungan yang lebih. Nah, biasanya kalau magang di perusahaan seperti itu mungkin akan diberi uang saku. Hanya sekarang kalau yang saya lihat dengan programnya Pak dari Dikti tahun ini ya, mulai tahun ini, mahasiswa yang magang itu diberi uang saku tergantung di daerahnya. Kalau dia di Jakarta, dia diberi standar hidup di Jakarta, kemudian kalau di Surabaya, di Surabaya. Problemnya apa? Problemnya saat ini perusahaan
keberatan untuk menerima magang karena kemarin kita COVID masih cukup tinggi sehingga mereka khawatir ketika ada orang di luar perusahaan yang masuk ini akan ada misalnya klaster dan sebagainya sehingga banyak perusahaan yang menolak mahasiswa magang sehingga tadi fasilitas itu tidak banyak diterima. Tapi juga saya lihat ada beberapa mahasiswa yang menerima ini ya. Tapi dari dikti, bukan dari perusahaannya. Sehingga perusahaan sebetulnya tidak wajib untuk magang karena mereka bukan employment. Kira-kira begitu. Cukup jelas? Ya, kalau Anda, ya, kalau Anda kepengen magang, nanti sambil cari, kira-kira mudah-mudahan di kedepannya apa yang dilakukan MBKM sekarang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini efektif sehingga kemudian dari Dikti melihat oh oke, membawa kebaikan sehingga program ini berjalan lanjut ya. Kalau Fakultas Peternakan sih tahun ini dapat dan kayaknya berlanjut kalau ini bagus tentu saja tahun depan masih ada gitu ya. Oke. Sudah? Terima kasih Bu jawabannya. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada pajak ya. Nah, pajak. Pajak itu ada kan kalau levy taxes itu seperti pajak apa ya? Kalau Anda makan tuh kena pajak 10% ya, itu levy taxes atau pajak apa? Retribusi ya. Ya itu. Untuk gunanya apa? Levy taxes itu kalau di Indonesia ini dikenakan oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Jadi misalnya dari Sleman, kemudian Kulon Progo, dan sebagainya. Mengapa mereka menetapkan ini? Satu, karena mereka mau menaikkan pendapatan daerah melalui berbagai proyek yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, tentu saja ketika kena pajak itu kemudian akan discourage market activity. Apalagi ini kalau cukup besar ya. Tadinya makan, gak jadi makan, karena makan aja kena 10% ya. Sehingga kita hanya makan kalau benar-benar perlu makan di luar. Tapi kalau sekarang kayak sepertinya beberapa resto bahkan kecil pun mereka sudah ditetapkan pajak tadi levy taxes ya. Jadi levy tax tadi atau pajak retribusi ya. Kalau dikenakan pajak pasti jumlah yang terjual itu smaller. Tapi ini kembali nanti tergantung dari ini. Tergantung dari elastisitas. Nah, kemudian yang terjadi adalah buyer dan seller itu berbagi tax burden. Jadi beban pajak ini dibagi karena seller itu juga sudah kena pajak sehingga mereka biasanya kan menetapkan 10% itu dinaikkan dari harga yang kita makan. Anda kalau makan di misalnya di KFC, kemudian Anda kena ini ya pajak 10% dan itu harus dibayar oleh pembeli. Nah, tax incidence ini adalah satu kondisi di mana ada sebetulnya pembagian pajak antara partisipan di dalam market. Nah, partisipan itu siapa? Partisipan itu kan bisa pembeli dan penjual. Nah, kita lihat di sini siapa sebetulnya yang menanggung pajak cukup tinggi dan bagaimana pajak itu mengubah market equilibrium ya. Buyers itu akan membayar lebih dan seller itu pada dasarnya kalau ada pajak itu pasti buyer itu akan bayar lebih dan seller itu pasti dia akan receive less than the price gitu ya regardless of whom the tax is levied on ini pada barang yang kita beli ya. Oke, kita lihat di sini kalau ada seperti ini ya, kemudian equilibrium without tax, kemudian ada pajak ya. Ada pajak berarti kan harganya kemudian jadi tinggi ya. Nah, kemudian karena ada pajak ini kemudian demand-nya turun. Sehingga kita lihat di sini kalau ada pajak maka ini akan terjadi misalnya nih setengah, kemudian di demand ini dia akan menurunkan permintaan. Sehingga kita lihat di sini ada ini harga kemudian naik 3,3 tetapi permintaan turun dan sebetulnya selisihnya ini kan masuk ke negara ya. Ini yang ada di dalam pajak gitu ya. Kemudian kita lihat
yang diterima itu juga akan turun ketika ada pajak 0,5. Ini kita lihat bahwa inilah yang diterima oleh si seller. Jadi seller itu juga tidak mendapatkan 3, kemudian semua beban itu ada di konsumen, tetapi seller ini juga akan berkurang yang dia terima karena dia juga harus membayar pajak ya. Ini price seller receive, kemudian price buyer pay. Kira-kira seperti itu. Kemudian mana yang paling besar? Nah, kita lihat ini ya. Kita lihat bedanya. Ini sama, ini tadi ya. Kalau ini di sisi supply, misalnya ada dikenakan pajak di supply, maka supply itu akan berkurang karena ini kita lihat juga harganya akan menjadi lebih tinggi karena ada dikenakan pajak, tetapi harga yang dibayarkan di sini lebih tinggi, tetapi sebetulnya yang diterima oleh produsen itu juga akan menjadi lebih rendah. Dan kembali di sini kita lihat ada perubahan jumlah barang yang diminta seperti tadi di awal disebutkan bahwa teks itu akan mengurangi aktivitas kegiatan di masyarakat sehingga teks itu penting untuk revenue, tetapi ini juga harus dipertimbangkan bahwa nggak boleh semuanya dikit-dikit dikenakan teks karena yang ada kalau semuanya kena pajak, yang ada adalah bahwa masyarakat itu enggan, yang produsen enggan untuk jual, yang pembeli itu enggan untuk beli, dan kita lihat nanti kalau misalnya transaksinya turun ya dampaknya adalah kegiatan ekonomi macet ya. Seperti sekarang itu kan transaksi turun sehingga kegiatan perekonomian macet, pemerintah nggak punya uang, masyarakat juga tidak punya uang. Nah, apa impact-nya? Tax itu akan mendiscourage market activity, akan kemudian kalau barang itu dikenakan pajak maka jumlah barang yang dijual akan semakin rendah. Kemudian kita lihat buyer dan seller ini share tax burden. Tadi ada yang masyarakat beli lebih mahal, kemudian walaupun beli lebih mahal, tetapi kita lihat produsen pun juga menerima lebih murah ya. Ini tadi, ini nggak usah deh yang ini. Nah, kemudian ini pengetahuan aja ya, tambahan saja. Siapa sih yang sebetulnya membayar lebih mahal? Sebetulnya semakin inelastis dia akan membayar lebih mahal. Jadi kalau kita lihat, ini yang elastis yang mana? Supply-nya atau demand-nya? Supply. Ya, ya ini ada tulisannya ya, artinya supply itu kalau dia berubah lebih banyak karena efek penurunan. Jadi perubahan supply yang ditawarkan atau yang berkurang itu lebih besar dari perubahan harga, maka dia disebut elastis. Dan gambarnya itu jelas di sini adalah dia lebih miring ya dibandingkan dengan demand-nya. Semakin lurus dia akan semakin inelastis. Nah, kita lihat di sini semakin inelastis, maka ini yang inelastis kan demand-nya. Maka pajak ini akan banyak menjadi beban bagi buyers. Mengapa? Ya kira-kira karena memang inelastis itu karena necessity. Jadi kebutuhan dari si konsumen. Ya dia mau nggak mau dia tetap harus beli. Jadi contoh ya seperti produk peternakan itu kan ya meskipun ada yang inelastisnya gemuk mendekati 1, tetapi justru ini pada barang yang makin inelastis ini maka buyers itu akan membayar lebih banyak tax dibandingkan dengan produsen. Dan sebaliknya kita lihat kalau supply-nya yang inelastis, maka pajak ini akan lebih banyak jatuh pada produsen, ya. Tuh. Oke, ayam itu bisa jadi juga telur ya, inelastis ya, sehingga ketika ada pajak itu juga menjadi beban bagi sama-sama inelastisnya di sini ya. Ini kalau kita ambil kondisi ekstrim inelastis dan elastis, tapi kalau produk peternakan itu beberapa itu merupakan inelastis supply karena ya tidak mudah terutama untuk mundur dari bisnis pada jangka waktu dekat. Dan kita tahu bahwa teorinya adalah
Bisa jadi barang itu inelastis dalam jangka pendek, tapi beda lagi kalau kita bicara jangka panjang. Karena jangka panjang itu kan selera berubah, ada kesempatan untuk berinvestasi dan sebagainya, sehingga produk yang inelastik dalam jangka pendek, misalnya minyak gitu ya, oil ya, oil ini dalam jangka panjang kemudian dia menjadi elastis. Baik, saya rasa itu ya. The burden of a tax falls more heavily on the side of the market that is less elastic. Jadi yang inelastik dia yang menanggung pajak. Oke, jadi sebetulnya itu saja sih. Ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Oke, Lailatul, silahkan. Mohon maaf sebelumnya ini off cam karena jaringannya sedikit terkendala. Saya ingin bertanya yang terkait tadi tentang equilibrium, terus price ceiling sama price floor. Nah, akhir ini di kabupaten saya itu kan penghasil telur ya Bu ya. Nah, Dari di mana Anda? harganya itu Blitar. Blitar, oh ya. Ya, tapi yang lebih produsen itu yang Blitar bagian barat. Beberapa Anda di akhir ini Blitar mana? saya Blitar Timur, Bu. Anda kok nggak ikut demo? Tidak, Bu. Kuliah ya? Kuliah. Iya, Iya. kuliah. Nah, hari ini tuh ada kayak pembagian telur gratis kepada masyarakat yang kurang mampu karena harga telurnya itu merosot jauh gitu, Bu. Bahkan sampai kemarin itu sampai harga 17 sampai 16 ribu. Nah, apakah dengan pemberian telur gratis ini ada efek tertentu seperti itu, Bu? Oke, ya jadi udah murah ya, itu 17 itu sudah bagus Mbak kalau Blitar. Terakhir Anda tuh belinya 17 ya. Kalau Anda beli 17 itu Iya. di kandang 16, itu di kandang tuh 12 karena saya tahu info di Blitar itu sampai berapa ya, 13.000 kemudian. Dan sebetulnya kunci harga telur itu ada di Blitar ya. Blitar dan Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu terima telur Blitar cukup tinggi, maka ya kemudian daerah lain bergerak. Jadi misalnya nih ya, Jogja itu agak menahan-nahan diri ya untuk menaikkan harga karena apa? Begitu kita cukup tinggi, Blitar itu daripada kirim ke Jakarta kan mendingan kirim ke Jogja nih. Dia kirim ke Jogja dengan harga yang lebih rendah. Akhirnya nggak laku lagi. Sehingga biasanya daerah lain terutama yang dilewati Blitar. Blitar ke Jakarta itu kan bisa lewat Jogja, bisa lewat Solo, Semarang, dan sebagainya itu agak nahan-nahan nunggu di Blitar. Nah, Blitar itu makanya disebut sebagai apa ya? Sebagai sentral dari sehatnya bisnis peternakan ayam petelur. Sehingga buat peternak yang lain itu sangat penting untuk menyelamatkan Blitar. Karena kalau Blitar selamat, yang lain itu juga selamat ya. Nah, sekarang mereka bagi-bagi telur, terus di grafiknya ini apa? Ya, sebetulnya itu tidak ada kaitannya di sini, tetapi itu sebetulnya sebagai apa ya? Bentuk protes mereka kepada pemerintah ya. Ini loh, sampai mereka bagi-bagi telur itu kan sebetulnya mereka menganggap itu ya udah rugi sekalian aja gitu. Jadi udah daripada saya jual rugi, saya bangkrut sekalian, saya bagi-bagi saja kepada orang yang tidak mampu. Ini kan 2 kali kena pemerintah. Jadi artinya orang yang tidak mampu dibiayai oleh orang yang sedang posisinya merugi. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena ini kan sebetulnya beberapa hari saya juga sudah mendengar ini. Dan ya daerah lain juga mendorong, bahkan mungkin mensupport dalam arti ya oke, kemudian misalnya mereka butuh kaos ataukah butuh telurnya itu, ini telur misalnya mereka ambil 20 ton, tolong dong yang 10 ton ini dibiayai oleh asosiasi misalnya ya semacam itu. Karena apa? Karena itu untuk menarik perhatian pemerintah bahwa ini kondisi ini sudah sangat parah. Itu lebih untuk menarik perhatian karena kemarin itu kan Anda berarti tahu Pak Suroto ya? Tahu, Bu. Itu bintangnya Blitar ya.
Ya, oke ya. Jadi Pak Suroto itu kan ini ya mereka dia pasang itu ya tulisan itu dan kemudian dia menjadi selebriti karena diundang oleh pemerintah. Nah, kemudian Pak Presiden ini kan menjanjikan 30.000 ton. Masalahnya kenapa? Sekarang sudah ketemu Pak Presiden, tapi masih apa? Masih demo karena waktu itu dijanjikan bahwa akan ada apa itu bansos ya, bansos dalam bentuk telur. Sehingga kalau Kementerian Sosial mengeluarkan uang untuk pembelian telur, harga telur kan terangkat. Kemudian yang kedua menjanjikan 30.000 ton jagung, tapi baru keluar 1.000. Kemudian Kementerian Sosial ini, Mensosnya ini kan butuh waktu untuk apa? Untuk bansos itu kan enggak kemudian kayak misalnya ya kita ya misalnya anak saya misalnya Bu, aku pengen besok dimasakin telur, ya udah nih ambil aja di dompet Ibu nih beli telur gitu ya. Itu kalau ada uang ya. Tapi untuk pemerintah mengeluarkan uang itu kan ada pertanggungjawabannya, ada prosesnya, prosedur dan saya kalau tidak salah mudah-mudahan itu tidak benar. Yang terakhir itu adalah karena di perikanan sendiri juga butuh bantuan, kalau tidak salah bansosnya itu sebagian dalam bentuk ikan. Makanya telurnya ini belum terasa efeknya, sehingga tadi Blitarnya itu terlanjur apa ya, terlanjur paling menderita gitu ya, karena harga di Blitar itu harga terendah, sehingga muncullah aksi hari ini. Jadi dampaknya itu lebih pada memblow up sebetulnya, memblow up supaya supaya Pak Presiden ini notice, ini ada yang perlu dibereskan gitu ya, karena Presiden kan nggak mungkin kemudian dia kerjakan sendiri ya, beliau kan juga harus koordinasi dengan kementerian. Nah, kementerian sendiri mungkin geraknya itu dianggap oleh peternak-peternak ayam petelur, terutama yang ada di Blitar itu terlalu lama karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan kerugian. Sehingga tadi mereka bagi-bagi telur ya. Kalau di floor price, selling price-nya sih tidak ada kaitannya, tapi lebih ke memblow up. Ini masih masalah loh gitu ya. Karena ketemu Mbak Ari masih ada di sini kan? Ya lupa ya. Ketemu Pak Presiden tuh kapan tuh Pak Suroto? Kira-kira 2 minggu yang lalu ada ya? Kurang lebih, Bu. Gimana Ari? Rasa-rasanya sekitar 1 atau 2 minggu 2 minggu ya, karena setelah itu memang datang Pak Suroto itu yang pertama itu Blitar yang dikirimin jagung ya bagus, tapi yang diterima kalau Anda dapat ini ya videonya itu yang di IY itu kita berikan ke Gunung Kidul karena Gunung Kidul itu ada 300 peternak dan mereka kepemilikannya kurang dari 1.000 ekor rata-rata diberikan ke peternak dan yang ada adalah mereka terima jagung basah. Kadar airnya 20-22%, harusnya 16%. Sehingga ya itu tadi, ya dikasih jagung tapi kok gini lagi. Makanya ini kemudian di blow up lagi. Begitu Mbak. Siapa tadi? Lailatul, Bu. Lailatul ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Anda nanti jadi itu pembina di sana gitu ya. Dengan ilmu-ilmu Anda itu ya. Amin. Terima kasih. Ya, oke. Jangan terus kerja ke Jakarta, pulang ke Blitar lagi. Oke, yang lain? Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Anissa dulu deh, habis itu Michael ya. Ya, mohon maaf sebelumnya saya izin off-cam. Saya ingin izin bertanya, bagaimana jika kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga yang tertinggi atau terendah itu tidak tercapai? Nah, kemudian apakah supply yang tetap itu hanya terjadi pada sewa bangunan atau tanah ya, Bu? Terima kasih, Bu. Gimana? Yang kedua, apakah supply yang tetap itu hanya terjadi pada bangunan atau tanah, Bu? Yang tadi di grafik. Terima kasih, Bu. Saya kok S-nya itu terus apa gitu, saya nggak dengar atau kayak apakah something sewa hanya terjadi pada sewa tanah? Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, tapi begitu Anda ngomong yang ada S-nya tadi terus hilang gitu.
Apakah suplai yang tetap itu Oke. hanya terjadi pada sewa tanah atau bangunan, Bu? Terima kasih. Oke, ya supply tanah itu, ya kalau tanah itu kan mau ditambah dari mana lagi gitu. Ya kecuali kalau kita bikin urukan di laut itu ya, Selat Bali, Jawa itu diuruk itu, ditimbun tanah itu kemudian muncullah tanah baru ya. Kalau yang lain apa ya? Apa ya? Mungkin yang lain bisa kasih contoh itu kalau tanah itu kan relatif tetap. Dia akan tanah itu tidak bertambah ya. Misalnya di Indonesia luas sekian ya sudah kita luas sekian, yang ada adalah malah terkikis ya itu. Tapi yang lain apa ya? Coba deh yang lain. Kemudian tadi saya kok jadi pertanyaan Anda yang pertama? Bagaimana jika kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi dan terendah itu tidak tercapai, Bu? Oke, ya. Jadi gini ya. Harga tinggi terendah itu sebetulnya kalau misalnya ini kok nggak ada ya di sini, ada di buku Pension itu, government itu akan intervention ya. Misalnya nih, kalau tidak misalnya tidak seperti sekarang ini ya, tidak tercapai. Ketika harga minimal ditetapkan untuk telur itu 18.000, maka government itu bisa melakukan pembelian telur. Caranya bagaimana? Ya bukan berarti kemudian setiap PNS itu dibagi-bagi telur, tapi kan ada dana sosial tadi. Nah, dana sosial tadi tidak diberikan dalam bentuk tunai, tetapi misalnya voucher dengan misalnya setiap rumah tangga itu diberi voucher 100.000 untuk beli telur, dan mereka bisa menukarkan ke warung. Nanti warungnya dikoordinir, ya apalah itu nanti teknis operasionalnya seperti apa. Jadi bansos ada bantuan pangan non tunai ya. Kita pernah dapat itu ya. Nah, pernah ada di Indonesia bantuan pangan non tunai. Itu bisa nanti saya taunya dari Mbak asisten itu, jadi di rumah dia di desa itu dapat 600.000 dan itu harus dibelanjakan. Dibelanjakan apa? Ya boleh telur, boleh daging ayam, kemudian boleh beras, boleh gula dan sebagainya. Yang penting adalah dia beli, nanti warungnya terima vouchernya itu, kemudian vouchernya itu nanti ditukarkan dan mereka dapat uang lah, seperti itu. Itu yang dilakukan kalau harga bawah tidak tercapai. Jadi harusnya 18.000, tapi kok tadi Blitar 12.000. Nah, ini makanya diprotes oleh masyarakat. Ini floor price-nya itu di bawah yang sudah ditetapkan. Jadi pemerintah apa yang bisa dilakukan? Salah satu contohnya adalah melakukan intervensi kebijakan dengan melakukan pembelian. Nah, kemudian kalau sekarang harga atasnya, harga atas telur misalnya maksimal Lailatul tadi beli 25, tapi pada suatu ketika misalnya harga telur itu menjadi 35.000. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Pemerintah juga bisa melakukan intervensi dengan ini, dengan impor. Misalnya, misalnya impor, ya nggak usah jauh-jauh dari, kalau misalnya, makanya kan dibilang, suara saya terputus-putus ya. Coba ya, suaranya terputus-putus nggak? Tidak, Bu. Jelas kok, Bu. Saya tidak, Bu. Oke, baik, saya coba stop video sehingga tadi yang Rona bisa lebih jelas. Oke, jadi kalau misalnya harga atas itu lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan, Lailatul tadi saya buat contoh, Lailatul beli telur harga 25.000 tertinggi, tapi pada suatu masa dia harus beli dengan harga 35.000. Nah, yang bisa dilakukan pemerintah adalah satu, dengan melakukan intervensi dengan menambah supply barang. Caranya bagaimana? Ya diimporkan telur. Kalau misalnya telur dari mana? Ya bisa jadi dari Malaysia. Atau makanya selalu diusahakan bahwa yang komoditas pokok itu surplus at certain degree ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak,
tetapi dia harus bermain di antara 18 sampai 21.000 harga kandang tadi ya. Supaya naik turunnya di sana, sehingga ketika naik dia tidak terlalu melonjak. Sehingga tadi kalau mau lebaran pasti itu peternak dipanggil melalui wakil-wakilnya, ditanya cukup enggak, dan tidak boleh peternak itu dari asosiasi sudah disampaikan bahwa tolong diatur anggotanya bahwa tidak boleh menjual, misalnya kalau di Jawa itu ada yang disebut dengan prapekan ya. Prapekan itu dulu karena dulu belum banyak kulkas dan sebagainya, orang tuh belanja itu besok lebaran bisa jadi H-1 atau H-2. Nah, pada saat itu harga itu tinggi-tingginya ya. Saya ngalamin itu ya. Sehingga walaupun terjadi kondisi seperti itu, harus telur itu dijual dengan tadi harga maksimal 25.000. Sekali pemerintah menemukan harga di atas 25.000 bagi telur curah, maka pemerintah akan mengatakan maka mereka akan melakukan intervensi ambil supply dari Malaysia misalnya, dan peternak pasti takut kalau seperti ini. Mereka tidak berani main-main lagi karena kalau begitu ada telur datang dari luar daerah atau misalnya dari terpaksa harus impor, maka kemudian yang terjadi adalah harga kemudian menjadi turun, sehingga biasanya ya peternak patuhi itu, dan juga termasuk melakukan kontrol terhadap jaringan pemasaran mereka. Jadi terhadap pedagang-pedagang mereka lakukan kontrol, nggak boleh jual dengan harga yang terlalu tinggi. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Bisa, Bu. Iya, itu ya. Jadi itu yang bisa. Jadi intervensi ya. Beberapa lagi ya, misalnya saya ceritakan kalau di negara, misalnya di Amerika itu susu ya. Mereka kan susu itu produksinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah orangnya. Nah, tapi kalau misalnya mereka ekspor susu itu kan tidak mungkin ya, sehingga yang mereka lakukan adalah oke, saya terima tapi dalam bentuk keju. Jadi mereka semacam punya, pemerintah itu akan membeli produk susu yang diolah misalnya, jadi yang paling awet itu keju, kemudian disimpan oleh pemerintah, kemudian dijual misalnya diekspor dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Susu yang beredar itu tetap pada jumlah sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena kalau misalnya katakan susu yang tersedia itu 10 kali lipat, maka yang tadi 90% ini susu yang dibutuhkan misalnya kan hanya 1.000 liter, tapi kemudian ada 100.000 liter ya. Berarti yang sisanya ini kan harus disimpan pemerintah. Tapi karena susu ini mudah basi, maka pemerintah itu mendorong mereka bikin kelompok-kelompok untuk melakukan apa? Pengolahan, bisa dalam bentuk keju yang kemudian ada standarisasi ya, tentunya ini kemudian nanti akan dibeli oleh pemerintah. Kurang lebih sebetulnya semacam kita punya gudang bulog ya, hanya bulog di Indonesia itu ya lakukan beli, dan ini untuk menjaga supaya stabil, dan bisa jadi pemerintah impor ketika di gudang bulognya ini kurang, tapi tidak tepat seperti itu sih. Tapi kalau di Amerika untuk susu itu lebih untuk menyerap kalau ada ekses atau surplus di industri, mereka terima. Dan rasanya sih kalau keju itu kan bukan di Indonesia ini kan bukan kebutuhan pokok, atau di mereka tuh lebih pada surplus ya, sehingga bulog susu mereka itu lebih untuk menyerap ketika terjadi kelebihan produksi yang cukup besar. Oke, itu yang bisa dilakukan. Ada lagi tadi Michael, ya, Nuhandika, silakan. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya Bu, permisi izin bertanya. Ada nggak sih Bu yang efek jangka panjang rationing atau penjatahan itu Bu? Ada jangka panjang dari apa? Efek jangka panjang rationing atau penjatahan tadi Bu. Penjatahan apa? Penjatahan barang tadi Bu, yang kalau misalkan ada price floor ditetapkan Bu.
Oh iya, ada jangka panjangnya itu adalah bahwa produk itu harganya lebih stabil. Bagi konsumen itu juga akan disenangi, kemudian bagi produsen mereka juga aman meskipun kemudian kalau sudah ditetapkan, misalnya gini ya, barang itu sudah jadi komoditas pokok, ya jangan kita tidak bisa kemudian mengambil profit yang cukup tinggi ya. Ini beda sekali ya karena saya mengikuti perjalanan ini telur itu ya. Telur itu dulu kalau mau ibaratnya mau kaya dari telur itu bisa ya. Kalau sekarang itu karena pemerintah juga melakukan kontrol, maka ya seperti apa ya, produsen itu sudah di setel. Anda nggak boleh dong jual dengan harga semau-maunya gitu ya. Sehingga keuntungan juga sudah tidak seperti dulu. Jadi tapi saya lihat efek baiknya adalah sebetulnya itu merupakan garansi ada yang di sana. Bahwa kalau berusaha di sana itu akan cukup bagus. Hanya sayangnya di Indonesia ini kita belum sampai pada pengaturan siapa kuota produksi. Nah ini kalau di Australia itu pada tahun berapa ya, itu sudah diatur ya, tahun 90-an itu sudah diatur bahwa misalnya nih kebutuhan mereka adalah 1 juta ton ya. Kemudian Michael mengajukan ke pemerintah, saya mau 1.000 ton. Misalnya saya mau 10 ton, Anissa mau 2 ton, kemudian Lailatul mau 3 ton, dan seterusnya sehingga ketemulah angka di tadi berapa saya bilang, misalnya 10.000 ton ya. Ketika kita sudah ketemu di sana, maka misalnya nih Exi mau masuk di sana nggak boleh, izinnya nggak dikeluarkan ya, karena kalau di Indonesia itu kan kita usaha dulu izinnya belakangan, tapi kalau di beberapa negara maju kan izin itu harus ada, nggak bisa orang itu benar-benar kalau misalnya kayak kita lah buka warung lapak yang banyak itu dawet ireng dan sebagainya itu macam-macam itu di mana-mana asal punya lapak itu kemudian orang bebas berjualan. Nah baru kemudian dikejar-kejar izin. Kita belum ya, kita masih bertahap di sana. Kalau di sana izinnya dulu, baru kemudian mereka melakukan kegiatan usaha. Jadi mereka itu kalau bikin kegiatan usaha ya benar-benar misalnya ilegal itu ya benar-benar sembunyi-sembunyi. Di rumah itu kan nggak boleh juga sebetulnya masak untuk keperluan bisnis ya. Di negara maju ya, buka catering itu ya benar-benar catering yang terstandarisasi. Di Indonesia kan enggak, catering awalnya dari rumah, kemudian berkembang-kembang, baru kita bikin izin. Nah demikian juga yang ada di ayam. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian ketika cukup bagus, Anissa yang harusnya 1 ton, dia bagus nih 2 ton. Tapi suatu saat misalnya Anissa ini 1 ton, karena dia tertarik dengan bisnis lain, nah kemudian tiba-tiba 500 kilo. Nah itu juga nggak boleh. Kuota tadi, izin tadi, itu harus dikembalikan lagi ke pemerintah supaya Exi bisa masuk. Sehingga tadi supply-nya itu benar-benar harus terjaga pada kebutuhan tadi, misalnya 10.000 ton. Ya kita sedang Indonesia itu sedang berbenah gitu ya. Mungkin nanti pada saat Anda nanti sudah masuk ke, saya rasa masih perlu waktu ya, mungkin 10 tahun gitu ya, 10 tahun bahkan mungkin lebih untuk betul-betul menata sehingga kita benar-benar tertata dan ya pelaku usaha kemudian tidak gambling ya. Kalau dulu ada istilahnya ya untuk di broiler itu seperti Anda maju, tinggal pulangnya itu tinggal bawa sarung atau pakai jas gitu. Karena iklim usaha itu dikatakan sebagai gamblingnya. Tadi dengan selling dan floor price itu diharapkan akan mengatur bahwa produsen dia dijamin mendapatkan keuntungan, tetapi konsumen dijamin mendapatkan harga yang terbaik. Baik, begitu. Ada lagi? Saya rasa cukup ya. Saya harus berpindah ke acara yang lain 12.50. Mudah-mudahan ini tadi menjelaskan dengan dan Anda menjadi paham apa itu floor price, apa itu selling price, kemudian pajak,
apa pajak itu ada, tapi kalau misalnya pajak itu menjadikan iklim bisnis menjadi berkurang, mengapa harus dilakukan? Karena tadi satu pemerintah juga butuh revenue, sehingga mereka juga menetapkan harga yang kira-kira itu masih bisa masuk menjadi beban dari konsumen dan produsen, ya. Saya rasa begitu. Baik, saya tutup kelas. Ini apa nih? Ada chat. Oke, maaf dulu dari. Oh, ini. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, nanti kita sambung hari Sabtu ya, Pak Ari. Ini ada pertanyaan dari Rona. Rona nanti ditulis di ini ya, di grup ya. Baik, Bu. Oke. Nanti saya tulis di grup. Ya, oke, ya. Nanti kita hari Sabtu kita bahas ya PR-PR-nya. Nanti saya cek lagi PR-PR-nya itu di bagian apa, kemudian kita coba cek di hari Sabtu. Gitu ya. Oke, sehingga Anda nanti ujian sudah lebih tenang karena sudah pernah latihan soal gitu ya. Oke, saya rasa begitu. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup. Ada kuliah lagi setelah ini? Tidak, Bu. Tidak. Praktikal? Tidak ada juga. Oke, ya baik. Itu soal-soal tolong dipelajari ya, meskipun ya saya tahu mungkin bagi sebagian, aduh kok bukunya bahasa Inggris banget gitu ya. Anda boleh beli terjemahan yang bahasa Indonesia, atau paling enggak itu belajar itu dari Translate Google. Ya udah Anda ketik itu kan bisa di copy ya, masukkan aja plug gitu. Kemudian walaupun Translate Google itu kadang-kadang menyesatkan gitu ya, karena bukan manusia itu, tapi paling tidak sedikit banyak akan membantu Anda gitu ya, sehingga berlatih, mudah-mudahan nanti TOEFL Anda juga akan menjadi lebih bagus nanti setelah lulus dari Fakultas Peternakan. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu di hari Sabtu ya. Oke. Kita tutup ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih,